yang bagian TIU. Jadi ini ada beberapa kumpulan soal ya teman-teman. Nah, teman-teman udah bisa lihat di layar. Oke, langsung kita mulai aja. Soal yang pertama, diketahui harga sebuah kemeja sama dengan harga 2 buah kaos dan harga 3 buah kemeja sama dengan harga sebuah jas. Jika harga sebuah jas adalah Rp750.000, maka harga sebuah kaos adalah, oke, jadi yang pertama kali kita kerjakan adalah, kalau misalnya kita lagi latihan, sekedar tips, kalau misalnya lagi latihan, jangan lupa untuk menuliskan yang namanya diketahui, ditanya, kemudian baru menjawab, gitu. Cuman kalau misalnya sudah banyak latihan dan udah di hari H SKD-nya, kalian itu bisa nggak usah nulis lagi diketahui dan ditanya segala macam, karena itu menghabiskan cukup banyak waktu ya. Tapi kalau misalnya untuk belajar, itu penting banget. Oke, kita mulai dulu dari menulis diketahui. Kira-kira apa aja yang diketahui ini? Nah, diketahui, harga sebuah kemeja sama dengan harga 2 buah kaos. Kita tulis dulu, kita misalkan dulu ya teman-teman. Kemeja kita misalkan hurufnya A. Kalau kaos, kita misalkan hurufnya B. Satu lagi apa? Satu lagi itemnya adalah jas. Kalau jas, kita misalkan sebagai C. Oke. Nah, keterangannya apa? Harga sebuah kemeja sama dengan harga 2 buah kaos. Berarti kita tulis apa, teman-teman? Kita batasin dulu ya. Harga 2 buah kaos, kaos itu adalah B, 2B, sama dengan harga sebuah kemeja sama dengan 2 buah kaos. Sebuah kemeja itu A sama dengan 2 buah kaos. Bisa ya, 2B sama dengan A. Kemudian keterangan berikutnya, harga 3 buah kemeja, kita tulis 3 buah kemeja, sama dengan harga sebuah jas. Harga sebuah jas kita taruh C. Untuk sampai sini bisa ya teman-teman ya. Jadi pertama, biar nggak panjang nulisnya, kemeja, kaos, dan jas, itu kita misalkan aja sama huruf, biar lebih gampang. Kita misalkan A, B, C, atau biasanya X, Y, Z juga bisa. Nah, habis udah kita misalkan, kita taruh keterangannya. Di soal kan dibilang 2 kaos sama dengan 1 kemeja. Kemudian 3 kemeja sama dengan 1 buah jas. Oke, keterangan berikutnya apa? Jika harga sebuah jas adalah 750.000, kita buat harga jas C sama dengan RP 750.000. Ini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa harga kaos? Kita tulis dulu ditanya. Harga kaos itu berarti B sama dengan ini. Oke. Langsung aja kita mulai. Pertama, kita hubungin dulu dari antara 2B sama dengan 3A dan 3A sama dengan C. Kemudian diketahui kan C-nya sama dengan 750.000. Berarti kita arahkan ke keterangan yang ada angkanya. Oke. Keterangan yang ada angkanya yang pertama, 3A sama dengan C. Tadi C-nya berapa teman-teman? C-nya adalah Rp750.000. Masukin 3A sama dengan 750.000. Oke, ini dapatnya dari mana? Buat teman-teman nanti yang masih bingung ya, ini aku pindahin dari sini. Oke, kemudian masukinlah A sama dengan 750.000 dibagi 3. Benar kan gini ya? Kalau misalnya kita mau mindahin dari sisi kiri ke sisi kanan, kita buat jadi kalau misalnya dia awalnya perkalian, kemudian jadi pembagian. Kalau di penjumlahan, kita pindahin ke kanan, menjadi pengurangan. Begitu ya teman-teman ya? Oke, langsung lanjut lagi. Berarti A-nya dapat berapa? A-nya adalah Rp250.000. Udah dapat A-nya Rp250.000. Kemudian kita apain? Pertama, kita pindahin lagi ke sini. Tanda panahnya ini aku bikin sebagai alurnya ya teman-teman ya, alur pengerjaannya ya. Kemudian keterangan berikutnya apa? Yang tadi kan kita pakai kan yang ini. Sekarang kita masuk ke yang bagian atas. Jadi kita masukin 2B sama dengan A. Kemudian 2B sama dengan A-nya berapa tadi teman-teman? A-nya udah kita dapat sebesar 250.000. Kalau gini, B-nya udah dapat dong, yaitu 250.000 kita bagi dengan 2, di mana B menjadi 125.000. Nah, yang tanya itu apa? Nah, kebetulan yang ditanya memang B, yaitu harga sebuah kaos. Harga sebuah kaos kita misalkan B, berarti jawabannya udah dapat, kalau jawabannya adalah yang 125.000 atau yang B.
Ini ya teman-teman ya, untuk soal yang ini. Mungkin teman-teman bisa di screenshot kalau memang mau, atau nanti mungkin bakal di-share recordingnya. Untuk pertanyaan nanti 15 menit terakhir ya teman-teman, kalau misalnya kalian ada yang masih kurang ngerti, disimpan dulu pertanyaannya 15 menit terakhir, nanti langsung tanyain aja. Oke, kemudian kalau sudah, kita lanjut aja ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, kita lihat nih. Nah, ini dia soalnya. Untuk soal yang ini banyak typo-nya ya teman-teman ya. Pertama aku hapus dulu gini. Jadi dia di soal ini kebetulan banyak typo. Sebuah mobil memiliki bahan bakar sebesar 20 liter. Nah, tadi diulang lagi 20 liternya, makanya salah. 20 liter. Selama 50 menit, ini juga typo nih. Selama 50 menit perjalanan, mobil tersebut menghabiskan bensin sebanyak 4 liter. Jika mobil tersebut melanjutkan perjalanan selama 2 jam, sisa bensin dalam mobil tersebut adalah, oke. Jadi gini teman-teman, sebuah mobil kan katanya, kita tulis dulu diketahui ya, memiliki bahan bakar sebesar total bahan bakarnya adalah 20 liter. Kemudian selama 50 menit perjalanan, mobil tersebut menghasilkan bensin sebanyak 4 liter. Sorry, bukan menghasilkan, tapi menghabiskan. Selama 50 menit, dia pakai 4 liter. Jika mobil tersebut melanjutkan perjalanan selama 2 jam lagi, sisa bensin dalam mobil adalah berapa liter? Nah, berarti simpelnya gini kan teman-teman. Kalau misalnya 4 liter, dia untuk si 50 menit. Oke. Nah, sekarang kita jawab aja langsung. Kapasitas mobilnya ada 20 liter. Oke, sementara 4 liter 50 menit. Berarti simpelnya kita bikin gimana? Kita bikin perbandingan searah. Misalnya gini, 20, sorry, kita bikin gini, 4 liter itu untuk 50 menit. Nah, sekarang kita mau nyari 20 liter, itu untuk berapa menit sih? Gini. Oke, nah kalau udah dapat persamaan begini, kita langsung kali silang. Kali silang ya teman-teman, jadi misalnya ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini. Nah, untuk ini kita misalkan sama X. X menit, biar gampang ya. Kita misalkan sama X. Kemudian kita lanjut ngerjain, udah dikali silang berarti 4 liter dikali X menit, kita bikin 4X sama dengan 20 dikali 50. Oke, 20 dikali 50, itu aja dulu ya. Ini hasilnya berapa? 4X sama dengan 1000. Nah, untuk X sama dengan 250. X-nya kan satuannya jadi menit ya teman-teman, di bagian sini kan menit ya. Berarti 250 menit. Nah, karena mobil tersebut melanjutkan perjalanan selama 2 jam lagi. Oke, misalnya dia selama 2 jam. 2 jam itu, pertama kita konversi dulu ya teman-teman. 2 jam itu kira-kira berapa menit coba? 2 jam sama dengan 120 menit. Oke, kalau sudah dapat 120 menit, berarti kita tinggal pakai perbandingan tadi juga bisa. Pakai cara perbandingan yang persis kayak yang tadi, itu bisa. Caranya gampang aja, tinggal aku taruh di mana ya? Aku gini deh, batasin dulu. Nih ya, berarti kita bikin persamaannya 50 per 120 sama dengan 4 per 12X. Oke, nah sekarang kita
kali silangkan aja langsung ya teman-teman ya. Kita kali silangkan, sama persis kayak yang tadi. Ini caranya cuma buat mendapatkan berapa nilai X-nya. Di sini X-nya sebagai apa? Di sini X-nya udah sebagai sisa bensin. Sisa bensin. Jadi persamaan ini adalah 50 dan 120 itu perbandingan menitnya. Oke, 4 dan 12X itu perbandingan liternya. Jadi ini kita bikin apa ya? Menit gitu ya, waktu gitu ya. Ini liter. Jadi kan selama 50 menit, dia tadi 4 liter. Untuk si 120 menit, kita cari berapa sisanya. Gitu nanti ya. Oke, kita lanjut. Kita langsung kaliin aja teman-teman. Berarti 50 dikali 12X, 50 dikali 12X sama dengan 4 dikali 120. Nah, lanjut lagi ke bagian bawahnya. Langsung gini, bisa nggak? 12, sebentar. 12X, oh sorry, ini bukan. Ini cukup X, salah tadi. Ini juga cukup X. Oke, berarti sekarang tinggal X sama dengan 4 dikali 120 dibagi 50. Bisa ya? Ini kan dipindahin dari kiri ke kanan tadi. Berarti dia jadi pembagi. Kemudian kita hitung manual aja ya. Sebenarnya kalau udah kayak gini udah gampang sih. Kalau ini udah bukan perhitungan yang sulit yang harus pakai kalkulator, jadi teman-teman tinggal langsung, ini kan bisa dicoret ya. Yang begini ini kan bisa dicoret untuk 120 dan 120, untuk bagian nolnya bisa dicoret, berarti sisa 48 kita bagi dengan 5. 48 bagi 5 sama dengan 9,6. 48 dibagi 5 sama dengan 9,6 liter. Oke. Nah, 9,6 liter ini dipakai, ini adalah, aku tulis keterangan dulu ya. 9,6 liter ini merupakan bensin yang digunakan, bensin yang dipakai selama 2 jam. Selama 2 jam. Oke, sementara yang ditanyakan kan bukan berapa bensin yang dipakai teman-teman, tapi kalau misalnya kita lihat lagi soalnya, sisa bensin yang ditanyakan adalah sisa bensin yang masih, jadi kan udah dipakai bensinnya, sekarang ditanyakan berapa sih sisa bensin yang ada di kendaraan tersebut. Nah, awalnya kan bensin di kendaraan tersebut ada berapa? Awalnya kalau kita lihat di soal, sebuah mobil memiliki bahan bakar sebanyak 20 liter. Berarti kita lanjut ke sini. Awalnya dikurang yang dipakai. Ini kan, rumus mencari sisa adalah awal dikurang berapa banyak bensin yang dipakai. Berarti itulah sisanya. Bensin awal, jumlah bensin di awal adalah 20 liter. 20 liter. Oke, nah sekarang berapa banyak bensin yang dipakai? Pertama, bensin yang dipakai di awal ada berapa? Teman-teman ini bisa lihat soalnya, mobil tersebut menghabiskan bensin sebanyak 4 liter untuk 50 menit pertama. Kita tulis 4. Ditambah, dia kan setelah bergerak, 2 jam, dia juga lanjut bergerak selama 2 jam. Nah, selama 2 jam ini, berapa yang dipakainya? Itu yang kita cari tadi. 9,6. Oke, berarti sekarang kita langsung 20 dikurang 4 tambah 9,6 berapa teman-teman? Dapat 13,6. Nah, sekarang tinggal kita kurangin 20 dikurang 13,6 sama dengan 6,4 liter. Jadi ini, apa yang kita kerjakan ini adalah sisa bensin yang sisa bensin setelah dia bergerak berapa menit teman-teman? Setelah bergerak
bergerak 50 menit ditambah 2 jam. Begitu ya teman-teman soalnya ya. Oke. Jadi yang ditanyakan jangan lupa baca dulu apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah sisa bensin setelah dia melanjutkan perjalanan 2 jam dan sebelumnya sudah berjalan 50 menit. Oke, gitu ya teman-teman ya untuk soal ini. Nah, teman-teman juga bisa langsung screenshot aja. Teman-teman bisa langsung screenshot atau nanti juga bisa dilihat di harusnya ada recordingannya sih. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Langsung ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal lagi nih, soal cerita juga. Biasanya soal cerita, yang bikin susah di soal cerita adalah kita butuh banyak waktu untuk membaca, untuk mencerna, kemudian baru menjawab. Kalau misalnya soalnya bukan cerita, misalnya soalnya seperti ini teman-teman. Misalnya gini, untuk soal yang langsung angka-angka gini, biasanya kita tuh langsung bisa menjawab gitu loh. Kita nggak perlu banyak-banyak mencerna, banyak-banyak membaca soalnya berulang-ulang, tapi kita bisa langsung jawab. Berbeda dengan soal cerita memakan lebih banyak waktu. Nah, gimana caranya biar soal ceritanya nggak makan banyak waktu? Yang pertama, ya pasti banyak latihan. Karena kalau aku boleh bilang gini, soal-soal TIU hitungan, pada umumnya setiap tahun soalnya sebenarnya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja dalam artian bukan soalnya persis, tapi soal ceritanya tipenya gitu aja. Cara mengerjakannya nggak bakal yang jadi ribet-ribet banget, segala macam. Gitu ya teman-teman. Kita langsung lanjut aja ke soal nomor, ini ada nomor 19. Pak Andi membeli 0,5 ton batu bata, 1,2 ton pasir, 0,25 ton semen, 0,25 ton semen. Ketiga bahan tersebut digunakan untuk memperbaiki dapur sebanyak 1,24 ton. Nah, di soal berikutnya, sisa bahan bangunan dijual Pak Andi kepada Pak Joko. Pak Joko membeli sisa bahan bangunan tersebut secara borongan dengan harga 200.000 per ton. Dan biaya angkut sebesar 25.000. Teman-teman kalau misalnya nanti ngelihat soal hitungan gini, jangan apa ya, jangan langsung di skip, karena biasanya soal-soal kayak gini, soal yang panjang bukan berarti soal susah, soal yang pendek bukan berarti soal yang mudah, begitu. Nanti kita lihat, ini sebenarnya gampang. Biaya angkut tadi sebesar 25.000. Total biaya yang dikeluarkan Pak Joko untuk membeli sisa bahan bangunan tersebut adalah, oke, pertama kita tulis dulu seperti biasa teman-teman ya. Kita tulis diketahuinya dulu. Apa yang diketahui? Pak Andi membeli, katanya batu bata ada sebanyak 1,2. Yang 1,2 pasir ya. Membeli batu bata 0,5. Satuannya ada sama, ton. Kemudian pasir, dia belinya 1,2 ton juga. Lalu ada semen. Semen, dia sebesar 0,25 ton. Oke, nah sekarang kalau misalnya aku tanya nih, ini cara penjumlahannya kita gimana? Penjumlahan untuk bilangan berkoma, teman-teman harus hati-hati ya, karena gini, penempatan komanya harus sejajar. Jadi misalnya kita menambahkan gini, 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,25, misalnya gitu ya, 0,25, itu bukan gini teman-teman penulisannya, 0,5 tambah 0,25, ini nggak bisa dijumlahin. Mungkin buat teman-teman yang udah lama belajar, siapa tahu kelupaan, hati-hati kalau kayak gini tuh, kalau kayak gini, terus kita jumlahin ke bawah gini, ini nggak boleh, ini salah. Oke, jadi langsung aja kita kerjain. Sebenarnya yang benar itu gimana sih? Nah, yang benar ya tambahin dia kayak biasa. Yang pertama, rules nomor 1, aturan nomor 1, komanya tuh harus sejajar. Nggak boleh miring. Oke, berarti kita jumlahin dari yang paling kanan, kayak biasa ya, dari paling kanan. Ini kan 0,50, karena nggak ada angka, anggap 0. Berarti 0 tambah 0 tambah 5, 5. 5 tambah 2 tambah 2, 9. Hapus 9, 5, 0 tambah 1 tambah 0, 1. Jadi hasilnya 1,95 ton itu adalah total semua barangnya Pak Andi. Oke. Nah, kemudian katanya digunakan berapa?
digunakan sebanyak 1,24, berarti sisanya ada berapa? Kita kurangi lagi. Jangan lupa untuk dalam bilangan berkoma gini, tanda harus belajar kalau mau dikurangi lain gitu ya. Nah, berarti sisa sama dengan 5 dikurang 4, 1. 9 dikurang 2, 7. 1 kurang 1, 0. Berarti kita dapat 0,71 ton sisa barang-barang yang dimiliki oleh Pak Andi. Nah, katanya di keterangan berikutnya apa yang ini, teman-teman? Sisa bahan bangunan dijual Pak Andi kepada Pak Joko. Oke, Pak Joko membeli sisa bahan bangunan tersebut secara borongan dengan harga 200.000 per ton. Harga sisa bahan bangunannya dijual dengan harga 200.000 per ton. Oke, udah gampang kan? Kita udah dapat nih sisanya berapa. Nah, kita tulis lagi keterangannya. Harga jual sama dengan berapa tadi soal? 200.000 per ton. Sementara sisanya ada 0,71. Berarti dikali ya, kenapa begini? Karena dari 0,71 dia sebanyak 0,71 ton dan harga per tonnya 200.000. Oke, jadi kita kalikan untuk mendapat berapa sih total penjualannya si Pak Joko? Pak Andi. Hasil perkaliannya berapa, teman-teman? Kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya sedikit tips ya, kalau misalnya kalian kan nanti kan pakai kalkulator, sebenarnya perkalian di TU itu nggak yang ribet, nggak rumit, nggak yang harus pakai kalkulator sebenarnya. Jadi latih-latih, banyak-banyak berlatih untuk menghitung cepat. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Oke, langsung 0,71 dikali 200.000 berapa? Dapatlah 142.000. Nah, coba dilihat jawabannya. Kan nggak ada tuh ternyata. Jangan lupa baca soal lagi. Harga jual tadi, yang ini 200.000 per ton, tapi ditambahin dengan biaya angkut. Jadi yang harus dikeluarkan si ini, Pak Joko, dia harus mengeluarkan harga beli dan juga biaya angkutnya, ongkos kirimnya. Kemudian kita tambahinlah si ini, kita tambahin sama 25.000 ya, 25.000 biaya angkutnya. Lalu dapatlah kita hasilnya 167.000. Jadi ini hasilnya. 167.000 itu ada di opsi D. Gini ya. Nah, kalau untuk perkalian-perkalian kayak gini jangan lupa teman-teman banyak-banyak berlatih perkalian cepat aja. Karena kalau seperti yang dibilang orang ya, dan pengalamanku sendiri sih, soal TIU ini sebenarnya nggak susah. Tapi kita tuh harus benar-benar berpacu sama waktu. Kita tuh soalnya dibuat tidak susah, tapi soalnya dibuat mepet-mepet. Dalam artian, waktu kita untuk mengerjain satu soal, itu sebenarnya sangat-sangat singkat, bisa dibilang sangat singkat ya. Karena kita harus menjawab. Sebelum menjawab, kita harus mencerna juga. Kita harus banyaklah step-stepnya sebelum kita dapat jawabannya. Jadi harus banyak-banyak berlatih cepat aja, teman-teman. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya. Nomor berapa dulu ya? Oh, ini dia boleh. Yang ini nih. Nah, kalau kayak tadi kan kita harus banyak soal cerita, banyak ngerjain soal cerita. Nah, untuk soal-soal seperti ini itu lebih gampang. Karena sebenarnya kita tidak terlalu harus mencerna soalnya. Perlu mencerna soalnya, tapi tidak harus sedalam soal cerita. Gitu kan, teman-teman. Oke, kalau udah kayak gini kita langsung nggak perlu nulis diketahui, ditanya dan segala macam. Kalau aku langsung kali silangin aja apa yang diketahui. Misalnya gini, pertama, yang ini, aku pindahin ke sini ya teman-teman ya. Jadi kita tulis 2A ditambah 4 per 2 ditambah A sama dengan 6. Kalau udah kayak gini, aku tinggal kali silangin aja.
Kali silangin berarti, kali silang itu kan seperti yang tadi, ini dikali bawahnya. Bawahnya berapa sih kalau kayak gini? Ini kan kalau nggak ada penyebutnya, sebenarnya ini per 1. Ya teman-teman ya. Sebenarnya dia per 1. Tapi dia nggak ditulis kalau per 1. Jadi kita kasih silang sama 1 nanti. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. 2A tambah 4 dikali 1 berapa? 2A ditambah 4. Nggak berubah kan kalau dikali 1. Sama dengan 6 dikali 2 tambah A. Oke. Yang ini juga kita lanjutin. 2A tambah 4 sama dengan 6 kali 2, 12. 6 dikali A, 6A. Ini ya. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang lupa, kalau perkalian dalam kurung gini ya dikalikan satu-satu. Dengan tandanya nggak usah diubah. Gitu ya. 12 tambah 6A, kemudian kita pindahin. 2A dikurang 6A sama dengan, ini 6A-nya pindah ke bagian sini. Kalau 6A-nya kan awalnya kan tandanya positif ya teman-teman ya. Tandanya positif nih. Tandanya positif. Kalau kita pindahin ke bagian kiri atau yang bukan bagiannya, kita pindahkan dia, tandanya harus berubah. Awalnya positif, sekarang dia jadi negatif. Ini. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Yang ini kan 6A-nya kita pindahin. Yang ini 12-nya tetap 12. Ini 4. 4 ke kali awalnya positif, sekarang jadi negatif. 12 dikurang 4. Oke. Udah tinggal. Sebelumnya kenapa 6A-nya dipindahin ke sini? Karena kita harus menyatukan di sisi kanan dan di sisi kiri harus satu kelompok. Dalam artian gini teman-teman. Sekarang kan di sisi kiri, sisi yang sekarang kan di sisi yang ini, kan kita sekarang cuma benar nggak teman-teman? Kita yang di kiri punya variabel A, sementara yang bagi kanan kita yang buang. Yang istilahnya kalau di matematika koefisien. Jadi dia nggak punya variabel, dia nggak punya huruf-huruf di belakangnya. Nah, kita satuin yang huruf di bagian kiri, yang nggak huruf di bagian kanan. Simpelnya gitu aja. Harus bisa sekelompok dengan dia. Kemudian kita 2A kurang 6A dengan minus 4A. Sementara 12 dikurang 4 sama 8. Berarti A kan 8 dibagi minus 4. Hasilnya berapa? Hasilnya sebenarnya minus 2. Oke. Ini yang ditanya. Yang ditanyakan adalah A dikali B. Berarti kita punya kerjaan lagi. Yaitu apa? Pertama kita... Nah, ada keterangan ini teman-teman. Oh iya, ini ada yang kehapus ya. Jadi soal yang ini tuh B tambah 4. Ya. Nah, kemudian untuk yang keterangan kedua, kita sama kita kerjain. A per B ditambah 4 sama dengan 1/2. Oke, teman-teman. Sama, balik lagi cara dikali silang. Oke, kali silang A dikali 2. Gini. Nah, sekarang jadi 2A dengan ditambah 4. Oke, masukin nih yang tadi. 2 dikali minus 2, ini ambil coba. 2 dikali minus 2 sama dengan B ditambah 4. Minus 4 sama dengan ini berapa sih soalnya? Sebentar ya teman-teman ya. Nomor 33 sepertinya ada kesalahan soal deh. B tambah 4. B sebenarnya minus 4, minus 8. Oh iya benar. B tambah 4. Yang ini tadi 4 ya teman-teman ya. Maaf ini kehapus lagi nih. Yang di soalnya ini 4. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau udah dapat gini gimana teman-teman? Sekarang kan kita yang B-nya kita sisain di kanan. Sementara yang di sisi kiri ada minus 4 nih, ada minus 4. Kemudian yang ini, yang angka 4 yang di sini, kita pindahin sini. Dia jadinya minus 4 dikurang 4. Karena awalnya dia positif, kita pindahin ke kiri jadi negatif. Oke, udah tinggal lanjut aja.
B sama dengan minus 4 kurang minus 4, minus 8. Kita pindahin gini biar lebih cantik ya. B sama dengan minus 8. Yang A-nya tadi A sama dengan minus 2. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah A dikali B sama dengan minus 2 dikali minus 8 sama dengan 16. Kenapa 16? Karena 2 dikali 8, 16. Minus dikali minus, dia harus positif. Begitu ya teman-teman, jangan lupa ya, untuk yang dasar-dasar seperti itu. Kalau misalnya ini minus 2 dikali positif 8, karena minus dikali positif, hasilnya nanti negatif. Hasilnya minus. Tapi karena ini, kita tandain dulu. Karena ini minus 2, minus 8, dikalikan jadi positif 16. Tapi positif biasanya nggak tulis. Oke, jadi dapat jawabannya B. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini nih, jawaban untuk nomor 33 tadi, ini. Oh ya teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Kita udah mau bertanya, nanti 40 menit lebih dikit kita pindah ke Telegram ya. Ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya, raise hand aja ya teman-teman ya. Oke, ini tadi yang nomor 33. Sambil menunggu ada yang bertanya atau enggak, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Kemudian apa ya? Yang ini boleh deh. Ini tuh sebenarnya ini salah satu soal yang paling gampang nih teman-teman. Gimana cara ngerjainnya? Kita coba ya. Kita coba. 2AB dikurang 6A, 2AB dikurang 6A sama dengan 4. Oke. Nah, yang ditanya keterangannya tuh cuma ada satu ini. Keterangannya tuh cuma ada yang ini doang. Kenapa? Karena yang ini langsung pertanyaan nih, teman-teman. Yang ini kan langsung ditanyakan kan. AB sama dengan, AB dikurang 3A sebenarnya gimana sih cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya gampang banget. Sekarang kalau misalnya yang belum pernah ketemu soal ini, mungkin dia bakal ngutak-ngatik gitu. Bakal mungkin diginin 2AB sama dengan 4 tambah 6A. Terus bakal kemana ya? Atau 2AB dikurang 4 sama dengan 6A. Terus bakal diapain? Nah, semua ini salah. Bukan salah sih, sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena kita punya cara yang lebih gampang. Cara lebih gampang itu gimana? Langsung gini. Kira-kira teman-teman, apa hubungannya yang ini dengan yang ini? Apa hubungan 2AB kurang 6A dengan AB kurang 3A? Atau istilahnya pertanyaan gini, apa persamaan mereka? Jadi persamaannya adalah mereka punya AB dan mereka punya A. Plus mereka tandanya minus. Jadi secara keseluruhan sebenarnya formasi mereka itu sama persis. Istilahnya kalau aku tulis atas bawah gini deh. 2AB dikurang 6A sama dengan 4. Kalau yang ditanyakan AB dikurang 3A sama dengan titik-titik. Sebenarnya sama persis kan? Ini AB, ini AB, ini A, ini A. Pembedanya apa? Pembedanya cuma di angkanya. Ini angkanya 2, ini angkanya 1. Kalau nggak ditulis 1 ya teman-teman ya. 1 AB gitu. Tapi biasanya nggak ditulis. Ini angkanya minus 6, ini angkanya minus 3. Nah, untuk mencari ini, AB kurang 3A, aku tulis lagi ya, nggak apa-apa ya. 2AB dikurang 6A sama dengan 4. Sekarang coba aku tanyain. Kira-kira gimana cara mengubah si 2 ini menjadi 1? Gimana cara mengubah 6 menjadi 3? Nah, kebetulan ya teman-teman, kalau semuanya yang ini kita bagikan 2, coba kita bagi 2 deh. Ini dibagi 2. Dalam artian yang dibagi 2, pasti nanti yang kena angka-angkanya semua teman-teman. Misalnya gini, 2AB, atau tulisannya gini nih, biar mungkin ada yang kurang ngerti, dibagi 2. Semuanya. Oke. Nah, kalau penulisannya gini, ini bisa kita pecah-pecah teman-teman. Bisa jadi gini, 2AB per 2 dikurang 6A per 2 sama dengan 4 per 2. Ini boleh. Oke, kita lanjut kerjain. 2AB per 2 berapa? AB.
dikurang 6A per 2. Ini kan bisa coret ya. Ini juga bisa coret, sisa 3. Berarti sisa 3A sama dengan 2. Nah, ini dia yang aku bilang teman-teman. Ini tuh sebenarnya gampang banget. Coba kita lihat nih. Ngelihat nggak kesamaan pola dengan yang ditanyain? Ternyata sama persis. Sama. Bisa? Jadi sebenarnya simpelnya soal ini adalah gini. Yang diketahui kan ini. 2AB kurang 6A dibagi 4, sama dengan 4. Kalau si 2AB kurang 6A, kita bagi 2, ya itu yang ditanyain. Itu langsung yang ditanyain. AB dikurang 3A. Jadi dapatlah jawabannya, ternyata jawabannya adalah 2. Bisa nggak teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyain atau mau diulang, bisa resign ya teman-teman ya. Nah, untuk yang bagian ini sebenarnya kelihatan susah. Ingat kalau misalnya banyak sih ketemu soal kayak gini tuh cara mengerjainnya nggak harus dibagi 2 teman-teman. Ini kan kebetulan kita bagi 2, kenapa kita bagi 2? Kenapa dibagi 2? Karena atasnya 2AB, 6A. Sementara di bawahnya AB, 3A. Kita cari persamaannya. Kira-kira gimana sih ngubungin yang atas dengan yang bawah? Oh, untuk ngubungin yang di atas, dan yang di bawah cukup dibagi 2. Ternyata sama dan hasilnya dapat 2. Gitu ya teman-teman ya. Ini 2. Semoga ngerti ya teman-teman. Kemudian kalau ada yang mau bertanya atau mau diulangin bisa raise hand karena kita tinggal bahas satu soal lagi untuk di Zoom meeting kali ini. Nanti kita pindah ke Telegram ya teman-teman ya. Pindah ke Telegram. Kalau misalnya ada yang mau nanya soal boleh banget di situ. Nah, ini untuk soal tipe yang lain nih. Kita coba bahas deh. Kan teman-teman kalau di TIU kan ada yang namanya soal deret juga ya. Dan deret itu nggak ada aturan khusus kalau deret harus angka. Tapi bisa juga model huruf seperti ini. Bisa juga model gambar. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat ada deret gambar juga kan. Deret pola. Nah, sekarang kita coba yang huruf dulu. Yang huruf sebenarnya itu nggak jauh beda. Bukan nggak jauh beda. Bahkan sama persis dengan cara pengerjaan deret angka. Kenapa? Begini. Kalau aku ngerjain deret huruf, aku tuh harus ngerjain di lembar. Oh, kita kan nanti kan testingnya komputer ya. Testing komputer, tapi kan dikasih nanti lembar untuk menjawab atau sele-sele atau ya tempat untuk oret-oret lah. Biasanya aku langsung tulis gini. Aku bikin semua abjad, tapi aku bikin berurutan gini. A, B, C, D, E. Aku bikin per barisnya 5. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, sebenarnya ini nggak bisa diremehin karena ini sangat-sangat membantu teman-teman. Kalau misalnya kita ada soal deret huruf, kita butuh banget yang namanya kita tulis lagi. Kenapa? Dan kalau bisa ditulisnya itu per baris 5, biar gampang hitungnya. Kenapa maksudku gampang hitung? Jadi kita langsung ngerjain gini teman-teman. Oke. Ini kan deretnya ada, teman-teman bisa lihat di soalnya. Yang pertama hurufnya C. Kalau ku tanya, C itu ada di urutan berapa? Kalau misalnya kita hitung gini, A, B, C, D, kalau gitu setiap kita ngitung huruf, itu bakal lama banget. Nah, itu makanya kita terbantu banget kalau misalnya kita nulis huruf dari A sampai Z dengan urutan 5, 5, 5. Jadi dia gampang. Pertama, C langsung kelihatan ya, kalau C masih gampang, karena kita bisa langsung dekat sama A gitu lah. C itu ada di huruf ke-3, kita tulis 3. Oke. Kemudian ditanyakan, oke, sekarang kita masuk ke huruf L. L ini angka berapa sih teman-teman? L itu ada di sini. Nah, gimana ngitungnya? Pertama kan yang ini 5. Yang ini ada 5 juga. Nah, sekarang ke sini berarti tinggal 5 tambah 5, 10. Tambah yang kalau K 11, yang L 12. Ya udah, tinggal tulis aja 12. Begitu. Bakal bisa lebih mempermudah teman-teman. Kalau misalnya huruf yang berikutnya ada O. Nah, kita coba O. Nah, ini kan O ada di sini nih. Di atasnya 5, ini 5, ini 5. O-nya ada di posisi ke-5 juga. Berarti O ada di huruf ke-15. Oke. Kemudian R. R itu ada di 5, 5, 5. R itu di sini. Berarti R itu ada di huruf berapa teman-teman? Ada huruf ke-18. Karena sampai sini 15, 16, 17, 18.
tulis lagi. Kemudian huruf U. Huruf U itu ada di sini. Karena U di sini kan di atasnya ada 5, 5, 5, ada 5 huruf juga, berarti total di atas U ada 20. Kemudian 21. Bisa? Nah, ini tadi kenapa aku bilang, untuk pengerjaan soal deret huruf, itu sebenarnya sama persis sama deret angka. Tapi bedanya adalah kalau deret angka kita langsung ngitung berapa, gimana polanya. Tapi kalau deret huruf, kita pertama harus ngubah ke angka, kemudian baru bisa membuat polanya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja cari polanya. Karena biasanya kan polanya ada di awal ya. Biasanya kan yang ditanyakan ada di akhir. Sementara ini untuk polanya kita harus nyari dari belakang. Ini ke sini ada selisih berapa teman-teman? Selisih 3, selisih 3, selisih 3, berarti udah gampang aja kan? Kalau ada 3, kemudian 12, 15, masing-masing 10, selisih 3, berarti yang di sini itu ada 6, ada 9. Gitu ya teman-teman ya. Untuk jawabannya secara angka dia harusnya 3, 6, 9. Nah, karena yang ditanyakan adalah huruf, berarti huruf yang ke-6 ada apa? Huruf yang ke-6 itu, pertama ini 5, berarti ini 6. Berarti ini huruf yang ke-6. Setuju gak? Setuju ya? Kemudian huruf yang ke-9 apa? 6, 7, 8, 9. Berarti ini 9. Berarti jawabannya ada F dan I. Yang D. Berarti jawabannya yang ini teman-teman. Yang F dan I. Oke, jadi jangan lupa kalau misalnya kalian ketemu, sebenarnya kan kalau soal SKD ya, buat yang mungkin teman-teman yang belum pernah, kalau soal SKD CPNS itu kan kita ngerjainnya di komputer. Soal kita dengan yang sebelah kita, sebelah kanan, sebelah kiri, itu bakal beda, paketnya tuh bakal beda, dan komposisi soalnya bisa beda. Pertama, ada yang bisa dapat banyak deret angka, tapi teman sebelahnya deret angkanya dikit, banyakkan deret gambar. Teman sebelahnya lagi, yang banyak malah deret huruf gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketemu sama soal deret huruf, saran aku pertama, jangan lupa bikin yang ini ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman semua bikin yang ini, tabel huruf-huruf ini. Karena ini bakal membantu banget, dan kalau bisa usahain kalian udah sering latihan soalnya biar lebih gampang aja makanya. Nah, gitu. Itu aja soal yang deret. Nah, pertemuan kita di sesi pertama ini, kita hanya 40 menit aja teman-teman ya. Sebelum aku akhiri, ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Dari soal yang udah kita bahas nih. Tadi kan ada kita bahas deret huruf, kemudian apa lagi ya? Kemudian ada soal cerita yang ini ke tingkat kesulitannya masih belum sulit ya teman-teman ya. Ada yang soal cerita juga, kemudian ada yang soal angka ya tadi ya. Nah, ini soal hitung-hitungan seperti ini. Kemudian ada yang soal matematika logika. Maksudnya matematika logika gimana? Nah, yang ini menurutku matematika logika. Karena kita nggak perlu banyak rumus, teman-teman. Kita nggak perlu belajar rumus apapun di matematika tuh nggak ada. Kita tinggal membagi 2 doang, dapat tuh hasilnya. Nah, gimana cara kita memikirkan, kok bisa bagi 2 sih? Kok kepikiran bagi 2? Nah, itu belajar dari logika itu. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk Mas Bayu ya, mau bertanya. Ya, silakan Mas Bayu. Ya, selamat malam. Pak, mau nanya terkait di TIU kan biasa ada peluang ya. Ya. Mungkin bisa dibahas terkait peluang ya. Peluang kan mungkin ada 3 macam ya, kombinasi, permutasi, sama peluang itu sendiri. Mungkin bisa dicontohkan sih dari masing-masing yang bedain dari permutasi sama kombinasi, Pak. Oke. Baik, terima kasih ya. Saya mute. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Wah, peluang ya. Peluang itu sebenarnya cukup tricky ya, teman-teman ya. Jadi ini aku ngasih ini aja ya, teman-teman. Aku ngasih sedikit gambaran aja gimana sebenarnya sistem peluang. Yang seperti yang bilang tadi ada 3. Sebenarnya ada yang paling utama tuh ada permutasi sama kombinasi. Tapi untuk contoh-contoh soalnya mungkin nanti kita bisa bahas di pertemuan berikutnya, teman-teman. Kalau misalnya aku kan udah tahu nih
kalian butuh belajar peluang, nanti aku bakal sediain soal-soal peluang. Tapi untuk pertemuan kali ini aku bahas gambarannya dulu aja. Oke. Jadi kalau untuk peluang, pertama kita bikin dari yang permutasi, kemudian kombinasi. Kombinasi. Nah, ini aku akan pembahasan atau gambaran yang akan aku berikan sekarang itu cukup berpusat pada soal-soal SKD aja ya teman-teman, karena kan permutasi dan kombinasi sebenarnya pembahasannya luas banget tuh, tapi nggak semua materi di permutasi dan kombinasi itu biasa dipakai di SKD. Biasa di SKD atau di TIU itu yang bagian sederhananya gitu ya. Oke, untuk yang sebenarnya apa sih pembeda antara permutasi dan kombinasi? Pembeda antara permutasi dan kombinasi itu gimana dia memakainya? Misalnya, apakah butuh aturan tertentu atau tidak butuh aturan tertentu? Biasanya untuk yang permutasi itu butuh aturan. Dalam artian aturan itu gimana sih? Misalnya gini, kita mau mengambil, misalnya aku tulis aja ya, biar nggak lupa. Kita pakai, oke. Misalnya dari antara 5 buku, bukunya itu ada IPA, ada matematika, ada Indo, ada Inggris, ada IPS gitu ya. Kita mau mengambil 3 buah buku. Ambil 3 buku. Tapi urutannya, yang diambil pertama harus MM. Yang diambil kedua harus IPA. Yang diambil ketiga harus IPS. Jadi kita ada nih 5 buku nih dalam satu lemari. Kita nggak tahu sebenarnya yang mana IPA, mana IPS, mana MM, kita nggak tahu. Anggap aja nggak ada tulisannya gitu. Nah, sekarang kita mau ngambil secara acak. Aku ambil nih 3, satu yang di tengah, satu paling ujung kiri, satu paling ujung kanan. Kira-kira berapa sih peluang aku bisa mendapatkan 3 buku dengan urutan MM, IPA, IPS? Itu maksudnya ada aturan. Makanya kita kalau misalnya ketemu soal seperti itu, kita pakai permutasi. Ada aturan karena kita kan mengambilnya nggak boleh acak ya, maksudnya bukan mengambil nggak boleh acak. Untuk menghitung peluang, kita butuh kejadian dengan urutan harus MM, kemudian harus IPA, kemudian harus IPS. Jadi itu ada aturannya. Berbeda dengan kombinasi teman-teman. Kalau untuk soal yang sama, kita ada 5 buku, IPA, MM, Indo, Bahasa Inggris, IPS. Tapi kalau dibilang di soalnya gini, kita mau ngambil 3 buah buku dari 5 buku itu, tapi bebas saja. Mau gimana pun bebas saja. Nah, disinilah kita pakai yang kombinasi. Karena dia nggak membutuhkan aturan-aturan khusus. Begitu. Nah, dari permutasi dan kombinasi kita udah paham apa bedanya teman-teman. Sekarang, maksudnya beda pengertian. Sekarang kita lihat perbedaan rumusnya. Jadi ketika kita sudah bisa menganalisis soal itu, oh soal ini kombinasi nih, berarti cara ngerjainnya kita sudah tahu juga. Untuk permutasi, kita rumusnya itu, permutasi itu biasa disimbolkan dengan P ya teman-teman. Permutasi P. Kita misalkan permutasi 5-3. Permutasi 5-3 artinya apa? Dari antara 5 kondisi, kita mau ngambil 3. Misalnya soalnya gini, kayak yang 3 atas tadi. Ada 5 buku, kita mau ngambil 3 buku ini. Makanya kita pakai P53. Kalau P53 gampang aja. Tinggal 5 faktorial dibagikan 5 dikurang 3 faktorial. Kemudian lanjut lagi 5 faktorial per 2 faktorial. Kemudian kalau faktorial itu apa teman-teman? Faktorial itu adalah perkalian berurut sampai bawah. Mungkin buat yang belum tahu ya. Jadi 5 faktorial itu apa? 5 faktorial adalah kita kalikan berurut dia sama bawahnya. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dibagi, kalau 2 faktorial, 2 dikali 1. Itu ya teman-teman. Kalau secara penggunaan huruf gini, kalau penulisan hurufnya, mungkin buat teman-teman yang yang suka menghafal rumusnya tuh gini sebenarnya. P, N, R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Gitu. Tapi aku lebih menyaranin kalian tahu penggunaannya aja dibanding hafal rumusnya ini penting. Hafal rumusnya ini penting banget, tapi lebih penting adalah tahu penggunaannya. Gitu ya teman-teman ya.
Oh, ini ya udah rusak ya tadi. Ini yang buat bagian permutasi. Kemudian teman-teman kita coba bahas yang dikombinasi. Nah, tadi kan aku bilang, kita harus tahu dulu apa perbedaan antara soal yang permutasi dan soal yang kombinasi. Setelah kita tahu, baru deh boleh kita kerjain. Kalau untuk kombinasi, apa sih beda rumusnya dengan yang permutasi? Beda rumusnya itu cuma dikit doang. Tapi rawan kebalik. Kalau misalnya kalian salah menghafal, kalian bisa kebalik. Rumusnya tuh gini, misalnya kita bikin CNR. Jadi kan bisa dilihat ya teman-teman bedanya kalau peluang dia pakai simbol P, kalau kombinasi simbolnya bisa C. Jadi dia CNR, rumusnya menjadi N faktorial per N dikurang R faktorial. Untuk sejauh ini sama kan? Sama permutasi, tapi bedanya di sini dikali R faktorial. Nah, bedanya ada di penyebutnya kalau untuk pengguna rumusnya. Untuk pemakaiannya sama juga, tinggal dikali-kalikan aja. Misalnya gini, untuk soal yang tadi, mengambil 3 buku dari 5 buku yang diambil dan boleh secara acak. Berarti kita tinggal kok CNR lagi? Kita langsung mengambil 5 buku ya tadi ya, 5 buku dari 3. Kebalik. Mengambil 3 buku dari 5 buku yang tersedia. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Berarti kan sini sebagai N siapa? Yang sebagai N adalah 5, yang sebagai R adalah 3. Berarti tinggal langsung kita taruh teman-teman. 5 faktorial dibagi N kurang R. 5 dikurang 3 faktorial dikali R faktorial. 3 faktorial. Nanti pengerjaannya sama, tinggal kayak gini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi, gitu-gitu. Nah, ini untuk soal aslinya mungkin aku bakal bahas di pertemuan berikutnya teman-teman ya, kalau kita ada pertemuan lagi. Nah, bedanya adalah aku mau ngasih tahu kepada teman-teman, cara paling gampang untuk mengetahui permutasi dan kombinasi adalah sering bahas soal. Maksudku gimana? Kalau aku dulu sering bahas soal peluang, itu benar-benar berguna, karena aku bisa tahu soal ini biasa pakai apa, soal ini biasa pakai apa. Misalnya gini, soal peluang itu biasanya ada yang ini, dalam satu pesta ada 11 orang. Berapa banyak peluang terjadinya mereka bersalaman, misalnya gitu. Untuk soal bersalaman biasanya pakai permutasi atau kombinasi sih, gitu kan. Nah, itu bisa kita tahu dari banyaknya latihan soal. Dan biasanya untuk soal bersalaman itu semua sama semua. Antara permutasi dan kombinasi itu sama semua. Dan kalian, aku harap dari banyak berlatih soal, kalian bisa ambil kesimpulan sendiri. Jadi jangan mendengar dari orang, tapi kalian ambil kesimpulan sendiri. Untuk tipe soal salaman itu biasa pakai apa? Untuk tipe soal duduk melingkar itu biasa pakai apa? Untuk soalnya misalnya ngambil buku secara acak itu pakai apa? Itu harus kalian ambil kesimpulan sendiri. Karena pasti lebih nempel dibanding diajarin begini. Gitu. Oke. Oh, oke. Mas Bayu gimana? Ya, terima kasih Mas Dwiki atas penjelasannya. Sudah cukup jelas ya untuk pemaparannya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan next materi-materi yang lain juga ya, mungkin terkait kayak penarikan kesimpulan, silogisme ataupun analytical yang lain, analytical reason ya. Masih agak bingung juga. Terima kasih Kak Dwiki. Oke, kalau misalnya ada pertemuan lain, kita bahas lebih banyak jenis soal ya. Oke, buat teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum kita move ke Telegram. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung raise hand aja ya. Jadi, tipe soalnya itu sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Seperti yang dibilang Mas Bayu tadi, banyak banget tipe soal di TIU ini. Ini masih yang sangat-sangat dasarnya sih di pertemuan pertama ini. Pertemuan kali ini kita masih bahas dasar-dasarnya banget. Dan itu juga belum mendalam. Nah, nanti kalau di kesempatan berikutnya kita bakal ketemu sama jenis-jenis soal yang lebih banyak. Ada deret, ada bahas tentang aritmatika geometri juga, ada yang deret gambar, ada yang tadi menarikan kesimpulan, dan yang lain-lain. Banyak lah jenis soalnya. Jadi gimana teman-teman? Apakah udah bisa diakhiri atau masih ada yang mau bertanya? Kita tunggu bentar lagi ya. Kalau misalnya untuk TIU ya teman-teman, paling utama tuh udah nggak ada saran lain selain bahas soal sih. Selain bahas soal, karena
kalau aku bisa bilang TIU ini sebenarnya ini matematika dasar, bukan yang kayak matematika yang ribet banget kayak harus hafal luas permukaan lingkaran, luasan bola, luas permukaan tabung, harus kayak gitu sebenarnya enggak. Tapi kita benar-benar butuh banyak bahas soal biar apa? Biar ngerjainnya tuh gampang dan cepat. Paling utama cepat. Karena kita keburu waktu. Gitu. Oke, gimana teman-teman semuanya? Oke, buat pertemuan kali ini kita cukup segini dulu ya teman-teman. Kita masih banyak pertemuan lagi sebenarnya. Aku harap apa yang bisa aku bagiin ke teman-teman semua di malam ini bisa menyerap dan bisa berguna buat SKD nanti. Oke, aku berdoa buat teman-teman semua semoga bisa lulus di SKD CPNS 2021, bahkan lulus sampai benar-benar jadi CPNS-nya nanti. Semoga kita bisa bertemu di pemerintahan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak ya. Aku izin end meeting kali ini. Sampai bertemu di meeting berikutnya, teman-teman. Oh, sebentar. Ada yang mau bertanya deh kayaknya satu orang lagi. Oke. Ya, halo Kak Hai. Bisa, kalau mau bertanya boleh-boleh. Sebelum diakhirin ya. Gimana Kak? Halo? Oh, recordnya ya? Oh, maaf ya, baru Bisa buka ada pertama. record nanti ya. Oh ya, record, mohon maaf. Kalau record, itu sebenarnya aku lagi record ini, mungkin nanti bakal disebar sama tim adminnya ya, teman-teman. Kalian bisa langsung minta ke tim adminnya aja. Nanti aku udah record kok, udah record Zoom kita ini. Jangan lupa kalau udah record, ditonton ulang, dipelajarin lagi ya teman-teman ya, biar nggak sia-sia di record ya. Oke. Udah, untuk sejauh ini itu dulu ya teman-teman. Pertemuan berikutnya kita bahas lebih banyak soal lagi, lebih banyak jenis soal lagi, kita perdalam ilmu-ilmu TIU kita. Oke. Makasih banyak teman-teman, aku izin end meeting ya. Oke, selamat malam semuanya. Kita ke Telegram. Oke.